Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugia rahayu sagung dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya Reza Rahasia di channel Reza Rahasia. Dan kali ini saya sedang berada di sebuah tempat, di kediaman salah satu orang yang saya menganggap dan menjadikan beliau sebagai guru, ya. Tapi gurunya ini komplit ya, dalam hal berkesenian, dalam hal spiritualitas. Karena tingkatan tertinggi dari seni adalah bagaimana cara kita menempa diri, lalu konektivitas kepada sang ilahi, ya. Tapi saya tidak akan menyebutkan di tempat mana, tempat siapa, karena saya juga harus menjaga privasi beliau dan juga nama beliau. Jadi ketika saya melakukan kesalahan, maka cukup saya yang dihujat, saya yang dipersalahkan, guru saya jangan. Teman-teman, di konten kali ini saya akan menyambung kembali pembahasan mengenai transformasi kosmik. Karena banyak sekali teman-teman yang bertanya di kolom komentar, transformasi kosmik itu apa sih Kak? Lalu efeknya apa yang terjadi Kak? Baik kepada orang-orang yang indigo, starseed, gifted, ataupun kepada manusia-manusia umum pada lainnya. Dan seperti teman-teman lihat, ya, saya sekarang sudah berpenampilan tanpa kumis, tanpa jenggot. Karena memang langsung tiba-tiba seperti ini kondisinya. Nanti bisa jadi saya berjenggot lagi, berkumis lagi. Teman-teman, transformasi kosmik. Transformasi itu adalah sesuatu hal yang menjadikan segala sesuatu diatur ulang. Ya, ada yang diatur ulang secara perbaikan, ditingkatkan yang sudah bagusnya. Kalau yang tidak, maka akan digantikan. Tapi sekali lagi, sebelum saya lanjut membahas ini, saya tidak bosan untuk mengingatkan kepada teman-teman bahwa apapun yang saya sampaikan, jangan percaya kepada sayanya. Ini hanya bahan referensi, bahan berpikir. Teman-teman harus bisa mengolah kembali segala macam informasi yang teman-teman dapatkan. Sehingga apapun yang saya sampaikan, teman-teman memiliki keyakinan, kepercayaan yang otentik, hasil buah perasaan dan pikiran teman-teman sendiri. Jangan ditelan mentah-mentah. Ada bagusnya ambil, buruk buang. Nah, teman-teman, kembali kepada transformasi. Bahwa yang namanya transformasi memang akan selalu ada. Dari setiap era, setiap peradaban, setiap zaman. Mulai dari transportasi secara alam, transformasi secara planet, transformasi secara pribadi manusia itu sendiri. Bertransformasi. Sama halnya seperti seekor lalat. Ya. Maaf, salah saja. Salah ya, tapi tidak apa-apa. Seekor ulat maksudnya teman-teman. Ya. Manusiawi, ada salah, ada lupa, salah sebut. Ini biar teman-teman juga tahu dan sadar bahwa saya juga manusia. Tidak luput dari kesalahan dan hilaf. Ibaratkan seekor ulat. Seekor ulat di pohon yang satu, dia ingin menyeberang, loncat ke pohon yang lainnya. Sulit, tentu saja, karena dia seekor ulat. Ulat yang merayap di dasar, di dahan pohon ketika dia ingin melompat. Maka tidak bisa, tidak sampai ke pohonnya dia sudah terjatuh. Maka apa yang dilakukan? Dia berpuasa, menahan diri, menahan makan, mengkarantina dirinya, menjadi seekor, menjadi sebuah kepompong. Lalu hasil puasanya itu, dia mengkarantina diri sendiri, dia berpuasa, menahan segala macam apa yang sebelumnya dia peroleh dan dia bisa konsumsi untuk pribadinya, semuanya ditahan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bermetamorfosis.
bertransformasi, dia menjadi seekor kupu-kupu. Kupu-kupu yang terbang hingga gampang ke dasar, ke dahan pohon yang lainnya. Yang awalnya ulat, susah. Dia susah ingin ke pohon yang lainnya. Dengan puasa, dengan mengkarantina dirinya, dengan bertransformasi, maka digampangkan segala urusannya. Terbanglah dia karena dia sudah menjadi kupu-kupu. Transformasi kosmik ini merupakan sebuah transformasi yang sangat luar biasa berkaitan dengan energi. Energi semesta yang luar biasa cukup besar, dan energi semesta itu meliputi manusia, hewan, pohon, peredaran benda-benda langit, perputaran planet-planet, dari mulai udara yang berhembus, cuaca yang panas, maupun air yang turun dari awan berbentuk hujan, itu memiliki energi. Dan semuanya itu berputar, beredar dengan masing-masing peredarannya. Transformasi tidak apa-apa terjadi. Yang pasti jangan sampai merusak keseimbangan kosmik. Maka ketika dua kata transformasi dan kosmik disatukan, apakah transformasi kosmik ini melahirkan ketidakseimbangan atau justru melahirkan keseimbangan? Tapi ingat, ketika membentuk suatu keseimbangan, maka hal-hal yang tidak seimbang, tidak selaras, tidak sinkron akan ditiadakan. Maka ini pun bereaksi kepada alam sekitar. Reaksi alam, reaksi bumi berbentuk banjir bandang, berbentuk gunung meletus, berbentuk timbulnya wabah, berbentuk segala macam apapun yang dirasakan manusia disebutnya sebagai bencana. Padahal itu bentuk transformasi, menyeimbangkan kembali alam ini. Karena hasil ulah tangan manusia yang tidak amanah, tidak bertanggung jawab, akhirnya ekosistem alam tidak seimbang. Maka dari itu alam memerlukan penyeimbangan kembali. Kita sudah saksikan bersama, baik di media televisi atau media cetak, di internet, apa yang sudah terjadi kepada bumi ini. Bukan hanya di Indonesia, tapi meliputi negara-negara lain. Banyak. Tapi hal itu tidak perlu kita takutkan. Tidak perlu kita berfokus kepada bencananya, di mana, seperti apa, dan bagaimana. Tapi berfokuslah kepada pelajaran dan peningkatan diri apa yang didapatkan dari peristiwa yang terjadi. Karena itu akan lebih baik. Sebaik-baiknya manusia yang menggunakan akal pikirnya, juga memaksimalkan kadar perasaannya untuk mendapatkan segala macam ilmu yang bertebaran. Kita ingat bahwa ilmu Tuhan itu tidak ada batasannya. Walaupun air laut dikuras, dijadikan tinta sebagai menulis, untuk menuliskan ilmu-ilmu Tuhan, tidak akan cukup walaupun air laut terus digantikan. Maka bagi siapapun yang rajin membaca, bukan hanya membaca yang tertulis, tapi yang tidak tertulis, bukan hanya memaknai dan mengerti apa yang tersurat, tapi juga yang tidak tersirat, maka orang-orang itulah orang-orang yang beruntung. Dan dalam nanti peristiwa transformasi kosmik yang sudah terjadi rangkaiannya ini, dia akan bisa mampu bertransformasi, sama seperti layaknya ibarat seekor ulat yang bertransformasi menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Semoga kita semua, beberapa orang, saya berharap kita semua ya, yang sadar diri, sadar rasa, sadar pikir, bisa mentransformasi diri kita seimbang selaras dengan alam. Dengan apa? Dengan cara kita memelihara diri, memelihara lingkungan, dan memelihara hubungan baik dengan Sang Maha Pencipta. Insya Allah di konten selanjutnya saya akan sedikit meng-sharing bagaimana kita mengolah energi atau menyerap energi alam yang saya ketahui, tapi tidak mutlak kebenarannya teman-teman ya. Karena setiap manusia memiliki kadar energi yang berbeda, pencapaian, kekuatan, kapasitas yang berbeda pula. Maka ketika cara saya sampaikan belum tentu sama dan cocok dengan
tubuh kalian, pikiran kalian, hati kalian. Insya Allah, konten selanjutnya saya akan bahas, saya akan sampaikan. Semoga diizinkan. Ingat teman-teman, kaji dan olah kembali. Jangan ditelan mentah-mentah. Jaga hati, jaga pikir, jaga rasa. Dan jangan takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.